Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi sedikit ilmu tentang proses pengolahan gula cair dari kulit singkong. Perkenalkan, nama saya Rizka Yulanda. Saya dari Teknologi Agroindustri WISI Gresik. Nah, yang pertama adalah pendahuluan. Singkong adalah tanaman tropis yang bermanfaat. Di Indonesia, singkong dijadikan makanan pokok setelah padi dan juga jagung. Kandungan zat gizi singkong adalah karbohidrat, lemak, protein, serat makanan, vitamin, mineral, dan zat non-gizi seperti air. Selain itu, singkong ini juga mengandung senyawa non-gizi yaitu tanin. Nah, kenapa saya mengangkat topik ini? Karena kulit singkong di Indonesia ini masih tergolong sebagai limbah yang belum banyak dimanfaatkan. Nah, di sini saya akan memanfaatkan kulit singkong ini menjadi gula cair yang tentunya rendah kalori. Di sini ada tabel kandungan gizi singkong dan juga kulit singkong per 100 gram. Nah, dapat dilihat di sini kandungan yang paling dominan pada singkong maupun kulit singkong yaitu kalori. Nah, yang kedua ada kandungan karbohidrat yang paling tinggi terdapat pada kulit singkong sebanyak 74,73 gram. Nah, dapat dilihat juga kandungan air pada kulit singkong ini relatif rendah yaitu cuma 17 gram, sedangkan pada singkong sendiri sebanyak 61,4 gram. Kemudian ada tabel komposisi gula cair kulit singkong per 1000 gram. Nah, dapat dilihat kandungan fruktosa ini yang lebih dominan daripada glukosa dan juga maltosa, yaitu sebanyak 4.677,21 mg per 1000 gram. Nah, kita masuk ke tahap-tahap dalam pembuatan gula cair kulit singkong. Yang pertama adalah proses ekstraksi. Nah, di sini juga dilakukan proses pendahuluan seperti sortasi kulit singkong, yang tentunya yang akan kita gunakan adalah kulit singkong yang tidak busuk dan juga segar. Kemudian pada bagian luar kulit singkong yang berwarna coklat itu akan dibuang dan kita hanya memakai kulit singkong bagian dalam yang berwarna putih. Kemudian dilakukan pencucian dengan menggunakan air mengalir, kemudian dilakukan perendaman menggunakan air bersih. Nah, direndam ini kurang lebih 2-3 hari. Kemudian setelah didapatkan 1 kg kulit singkong ini di blender dan juga ditambahkan 10 liter air. Kemudian setelah halus, larutan disaring dan diambil airnya. Larutan kemudian diendapkan kurang lebih 12 jam atau sampai pati dan air terpisah. Nah, tujuan pencucian dan perendaman ini untuk menghilangkan kotoran yang melekat pada kulit singkong dan juga bertujuan untuk mengurangi kadar asam cyanida yang terdapat dalam kulit singkong dan untuk mengurangi getah yang melekat dan untuk mengurangi rasa getar pada kulit singkong. Yang kedua adalah proses likuidifikasi. Proses likuidifikasi ini adalah proses perubahan pati dari yang awalnya kental menjadi encer. Nah, proses ini dilakukan pemanasan pada pati dengan api sedang dan kemudian ditambahkan enzim alfa amilase kurang lebih 2 ml dan dilakukan pengadukan. Pati ini yang telah ditambahkan enzim alfa amilase akan mengalami proses dekstrinasi atau pembentukan dekstrin. Proses yang ketiga adalah proses sakarifikasi, di mana pati yang telah ditambahkan enzim alfa amilase dan juga masih dilakukan pemanasan atau pemasakan. Kemudian ketika sudah ditambahkan dan juga sudah diaduk, api dimatikan dan kemudian ditunggu hingga larutan mencapai suhu 60 derajat Celcius dengan dilakukan pengadukan supaya lebih cepat pendinginannya. Kemudian setelah itu ditambahkan enzim glukoamilase kurang lebih 2 ml untuk penyempurnaan proses pembentukan glukosa. Nah, tadi kan dari pati ditambahkan enzim alfa amilase itu membentuk dekstrin. Nah, kemudian setelah itu ditambahkan lagi glukoamilase ini untuk pembentukan glukosa atau untuk penyempurnaan untuk menjadi gula. Kemudian setelah itu diletakkan larutan pada wadah yang tertutup
dan didiamkan kurang lebih 1-3 hari hingga rasa manisnya terbentuk. Kemudian ada yang terakhir, proses pemucatan, yaitu terjadi perubahan warna dari putih susu menjadi transparan. Nah, jika kalian ingin mempercepat proses pemucatan ini, dapat dilakukan menggunakan arang aktif kurang lebih 1 jam. Untuk fungsinya arang aktif itu untuk mengurangi senyawa-senyawa berbahaya dan juga untuk mempercepat pemucatan. Nah, yang terakhir adalah proses pengemasan. Di sini saya ada tiga alternatif kemasan, yaitu ada standing pouch, dirigen, dan juga botol, di mana ketiga-tiganya ini biasa digunakan untuk mengemas produk liquid seperti gula cair, seperti minyak atau sirup, dan lain-lain. Nah, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.